dengan payungnya, terus dia langsung wiritan sapi. Akhirnya dia copot, set, payungnya mengembang, turun dengan selamat, payungnya dilepas. Dia bilang sama Allah, ya Allah, meskipun saya tidak sembelih sapi, mau apa kamu? Ayo saja ditiru sama Madura itu. Masa Allah bertengkar soal sapi, ya Allah. Alangkah indahnya hamba dan tuannya, masa akan dikotori oleh pertengkaran mengenai sapi, ya Allah. Kacau, bos wong Madura kacau ya. Sebenarnya tak cerita wakah gitu. Oke, teman sekali guys. Sekarang Anda gali Mas Ian sama Mas. Sabrang mau nambahin terang soal krisis tadi. Ya oke, one. Saya minta 3 dulu, 2, oke. Bulan para petani dari Klaten bertempat di Gantiwarno namanya ya. Jadi diskusi bener sama petani, di mana kepala dinasnya dan wakil bupatinya tidak ya kalah ngerti lah dari petani tentang pertanian gitu ya. Tapi saya ingin katakan begini, setiap kami datang ke daerah, apa itu Kendal, apa itu Pekalongan, Kendeng ya, Gunung Kendeng saya datang juga, dan sudah saya pertemukan untuk mencari solusi yang terbaik, dan saya melihat ada arah yang baik ke depan, di mana saya mewajibkan perusahaan yang masuk itu jangan menomorsatukan mau apa di sana, tapi menomorsatukan apa yang bisa kamu lakukan dulu untuk masyarakat. Jadi bukan social responsibility, tetapi social obligation gitu. Jadi sejak awal kamu sudah ada atau tidak ada pabrik kamu bikin di situ, tapi kamu harus punya kesediaan untuk mempelajari apa yang diperlukan masyarakat dan menjamin bahwa 5 tahun ke depan mereka akan lebih maju secara ekonomi, kebudayaan maupun agama. Jadi dipelajari sampai jumlah sekolahannya berapa, jumlah sumurnya berapa, struktur airnya bagaimana, dipelajari. Kemudian kamu bantu sesuatu. Kalau masyarakat sudah merasa aman dengan itikat kamu, kalaupun kamu mau bikin pabrik, kamu hitung bersama penduduk segala akibat-akibat atau progresi dari ekologisnya gitu. Saya tidak mengatakan harus ada pabrik atau tidak harus ada pabrik, tapi yang penting pada manusia adalah tidak boleh ada yang merugikan satu sama lain, dan yang wajib adalah saling menguntungkan satu sama lain, dan itu harus terus terang satu sama lain. Dan itu sudah berlangsung pertemuan di Kartosuro kemarin, di mana ada pertemuan yang transparan benar-benar, dan kesiapan dari kedua belah pihak. Tapi ini proses, itu namanya Ma'iyah. Saya tanya ke tiap daerah ini, misalnya ke Klaten kemarin, Bapak, upamanya nggak ada Republik Indonesia, ya, upamanya nggak ada Amerika, upamanya nggak ada hukum yang menyangkut NKRI, upamanya nggak ada tsunami, nggak ada gempa bumi gitu ya. Itu sampean hitung dengan sawah, dengan aset-aset lokal sampean, itu bisa hidup enggak? Upamanya yang ada di bumi ini cuman petani Klaten tok gitu, itu bisa hidup enggak? Dan rata-rata mereka bisa hidup hanya dengan itu. Artinya seandainya nggak ada Indonesia, mereka bisa hidup. Jadi saya sementara membayangkan act locally, think locally. Sementara loh saya bilang, meskipun nanti pada akhirnya harus think globally juga. Tapi ini untuk sementara think locally, act locally, karena kamu bisa hidup. Misalnya pasir Merapi, teman-teman sekalian. Ini untuk memperkuat apa yang Mas Ian yakini dengan Indonesia, sehingga beliau sangat tenang berada di sini ya. Merapi tahun 2010 erupsinya itu memberi berkah pasir 60 kali lipat dari 2006. Jadi kalau dulu tingginya pasir dari itu cuman tangga gini kira-kira, kemarin ini setinggi pohon kelapa. Dan kita sudah kumpulin 32 lurah, 32 kepala dusun. Kita tanya, upamanya kamu tidak dibantuin siapa-siapa, tidak ada pemerintah, tidak ada NGO, tidak ada siapapun di dunia ini yang bantu kalian, kalian bisa nggak hidup dengan pasir yang sekarang ada? Dan mereka ngitung secara teknis, dan mereka mengatakan
dengan pasir ini, pertama kami mampu bikin desa lagi lebih bagus dari desa sebelumnya. Dan kami masih punya 80 tahun untuk proses eksplorasi pasir yang ada. Mereka secara manual masih punya waktu 80 tahun. Andaikan ada konstitusi atau hukum yang mengakui bahwa pasir itu milik penduduk setempat, maka saya bikin gerakan waktu itu pasir untuk rakyat, dan itu gagal. Gagalnya yang pertama karena pasir itu ternyata milik pemerintah dan pengusaha. Sehingga tiap hari diambilin, satu truk gede itu satu desa hanya dapat Rp20.000 atas dasar perda. Dan saya bikin pasir untuk rakyat itu tidak didukung oleh siapapun, tidak juga didukung oleh media massa. Itu teman-teman sekalian. Jadi lebih bagus mana ada pemerintah apa tidak untuk di Merapi tadi, ya. Gitu loh. Nah sekarang nomor 2 yang menyebabkan ini gagal, lurah-lurah ini tidak semua konsisten, tidak semua tahan uji. Ada lurah yang gampang diajak kolusi oleh kabupaten. NU Muhammadiyahnya saya kurang tahu karena NU itu kan sebuah agama yang aslinya Madura. Di Madura itu agamanya NU, minoritasnya Muhammadiyah. Dan jumlah NU di Madura lebih banyak daripada penduduknya. Kenapa? Karena ayam pun di sana NU semua. Ini menurut orang Madura sendiri. Jadi sekali lagi, untuk sementara Anda berpikir lokal dulu, survive, kemudian revive dengan diri Anda di lingkaran kecil Anda. Misalnya Occupy, ya. Occupy ini kalau mau ngomong nasional kan juga mustahil. Tapi you do it, you just do it, every day you just do it. Itu satu, itu akan membangun harga dirimu dan martabatmu sendiri. Nomor 2, itu akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Nomor 3, itu akan menjadi energi ke langit. Maka yang saya lakukan di daerah-daerah itu sederhana, menambah jumlah orang yang percaya kepada dirinya dan masa depannya. Cuman itu dok, ngedein hatinya orang. Nggak bisa kita dihancurkan oleh siapapun, nggak bisa. Nggak bisa, yang bisa menghancurkan kita hanya Allah. Dan kita akan lebih tahan dari mereka semua, kecuali ada gempa gede-gedean, kecuali ada tsunami gede-gedean, Anda masih tetap bisa hidup di sini. Dan lebih bagus di embargo. Misalnya dunia mengembargo Indonesia, nah itu sip. Sip, wis mangan gak mangan ya iku kan. Wis gak iso BlackBerry gak masalah wis. Berry-berry aja wis. Sakit balik. Itu teman-teman sekalian. Dan saya lihat ada daerah yang kurang mampu, tapi kalau kita ini punya jiwa Commonwealth, punya jiwa tanah perdikan, kita akan bekerja sama dong satu sama lain. Makanya kalau kita kembalikan kepada asal usul Indonesia, mulai sekarang ada sedikit berpikir, 17 Agustus 45 itu sebenarnya hari pendirian Republik Indonesia apa hari perceraian kita semua dari Jepang? Itu hari pegatan ta hari rabi? Ono ta rabi karo pegatan bareng itu? Kan butuh masa idah, wong kafir aja butuh masa idah. Ya toh? Gitu loh. Nah, tolong teman-teman meneliti di antara semua teks yang terjadi pada 17 Agustus dan sekitarnya itu, mana yang menunjukkan ada kalimat bahwa kita mendirikan negara Republik Indonesia. Saya ingin ada teksnya, saya ingin ada faktanya bahwa kita sudah mendirikan Republik Indonesia. Setahu saya itu adalah hari kemerdekaan dari penjajah, belum hari kawin. Itu nanti dulu. Nah, merdesa itu kamu tuh PKI apa PSI? Teman-teman belum peka soal PKI dan PSI, tapi aku ngerti persis. Kantornya ngerti aku. Tempat bikin mie-nya aja saya tahu kok. Oke.
Maksud saya gitu Mas ya, kan Indonesia didirikan 5 pilar. 1 rakyat, 2 tentara rakyat ya, yang memang berjuang gerilya waktu itu. Nomor 3 kaum intelektual, katakanlah wong-wong pinter lah, yang bikin konstitusi, bikin segala macam. Nomor 4 kekuatan budaya dan keraton-keraton, kesultanan dan kerajaan-kerajaan, termasuk Siliwangi, Sunda Wiwitan dan seterusnya, di mana umat manusia di seluruh dunia dibagi melalui Sundaland biar seneng hatinya. Cuman ada salah sedikit, Sulawesi ada 12 tahun yang lalu, kalau Kalimantan tidak ada. Kalau Sulawesi ada, lihat kembali petanya. Nanti sama saya ke hutan Beringgondani untuk melihat petanya. Sulawesi tetap ada seperti itu dulu. Kalimantan, Jawa yang nggak ada karena menjadi satu dengan Sumatera sampai India gitu. Tapi kalau Sulawesi ya dari dulu kayak gitu itu.